wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iskandar Yusuf, SAGMA, guru SD Negeri 028 Balikpapan Tengah, yang akan menyampaikan urgensi perubahan kurikulum di dalam pendidikan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan perubahan mengapa kurikulum itu harus ada perubahan, maka kita harus mengetahui dulu bahwa secara esensial, kurikulum adalah kumpulan strategi dan pengaturan mengenai target, substansi, materi ajar, dan teknik pembelajaran yang dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sehingga, setidaknya kurikulum memiliki fungsi bagi 4 elemen dalam pendidikan. Yang pertama adalah kepala sekolah, guru, siswa, dan yang terakhir adalah orang tua. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah yang pertama adalah sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi, yaitu memperbaiki situasi belajar yang telah dilakukan oleh guru-guru di dalam kelas. Yang kedua, sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi untuk menciptakan situasi belajar anak ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam memberikan kepada guru atau pendidik motivasi agar ia dapat memperbaiki situasi belajar yang telah dilakukan. Yang keempat, sebagai seorang administrator, maka kepala sekolah menjadikan kurikulum sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum pada masa-masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap kemajuan proses belajar mengajar yang telah dilakukan oleh guru dan siswa di sekolah. Fungsi yang kedua adalah fungsi kurikulum bagi guru atau pendidik, yaitu sebagai pedoman kerja bagi guru untuk menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar pada anak didik yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak didik dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang diberikan oleh guru, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran. Adapun fungsi kurikulum bagi siswa, yang pertama adalah membantu siswa mempersiapkan diri dan mengukur kemampuan diri mereka masing-masing. Yang kedua, mempermudah siswa memetakan jadwal pelajaran yang akan mereka lakukan di sekolah. Dan yang ketiga adalah membantu siswa untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, bagi orang tua atau bagi masyarakat, fungsi kurikulum adalah yang pertama mengetahui materi pelajaran yang mereka lakukan di sekolah. Yang kedua, mendukung pembelajaran di rumah bersama-sama dengan orang tua. Yang ketiga, memantau kemajuan belajar siswanya selama di sekolah. Yang keempat, berkomunikasi dengan guru dan sekolah, mengetahui tujuan pendidikan, dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan hidup. Oleh sebab itu, dengan beberapa fungsi yang telah dijelaskan di depan, maka pertanyaannya adalah, mengapa perlu ada perubahan di dalam kurikulum? Maka jawabannya kita dapat lihat dari beberapa faktor penyebab perubahan kurikulum. Yang pertama, kurikulum harus ada perubahan karena agar kurikulum yang ada dan diterapkan dalam proses pembelajaran itu relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar kurikulum yang diterapkan dan yang direncanakan memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, agar kurikulum yang diajarkan memberikan atau menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Dan yang keempat, yang menyebabkan kurikulum harus dirubah adalah agar dapat mempersiapkan generasi yang dapat menjawab setiap tantangan perubahan dan dinamisasi di dalam masyarakat.
Oleh sebab itu, untuk merubah sebuah kurikulum, maka paling tidak kita harus memperhatikan 7 prinsip pengembangan kurikulum berdasarkan Permendiknas tahun 2006. Yang pertama adalah prinsip berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, prinsip beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, dan seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Maka ketika kita ingin melakukan perubahan kurikulum, maka kita harus setidaknya melibatkan 3 pilar pendidikan seperti yang telah diungkapkan oleh tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara. Apa saja 3 pilar pendidikan tersebut? Yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah sekolah, dan yang ketiga adalah masyarakat. Ketiga pilar ini menjadi sebuah keniscayaan dalam perubahan kurikulum, karena orang tua adalah sosok yang telah menitipkan anaknya untuk diberikan proses pembelajaran yang terbaik dalam rangka mengembangkan kompetensi dirinya. Sekolah adalah sarana di mana proses pendidikan itu berlangsung yang diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang baik, berkualitas, dan berpandangan visioner ke depan. Yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat adalah user, pengguna dari hasil pendidikan yang telah dilakukan di sekolah. Oleh sebab itu, maka dalam menyusun kebutuhan, keinginan, bahkan tantangan yang dihadapi di masa yang akan datang, maka masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses perubahan kurikulum. Maka ketika kita menghadapi tantangan COVID-19, maka tawaran kurikulum yang dulunya adalah kurikulum merdeka kemudian dirubah menjadi kurikulum merdeka. Dulu kurikulum 13 yang telah diterapkan dari tahun 2013 kemudian dirubah menjadi kurikulum merdeka dengan berbagai pertimbangan tentu saja. Yang pertama, untuk mengejar ketinggalan pembelajaran karena COVID-19 yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Yang kedua, agar pendidikan di Indonesia tidak tertinggal, karena selama ini terindikasi bahwa pendidikan di Indonesia tertinggal oleh pendidikan-pendidikan yang ada di negara-negara maju dan berkembang. Yang ketiga, kurikulum 2013 adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Yang keempat adalah guru menjadi sosok yang memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Maka setidaknya ada 3 keunggulan kurikulum merdeka. Yang pertama, kurikulum merdeka dirasa lebih sederhana dan mendalam, karena fokus pada materi yang esensial dan mengembangkan kompetensi peserta didik sesuai dengan fasenya. Yang kedua, kurikulum merdeka dianggap lebih merdeka, baik dari sisi peserta didik, guru, dan sekolah. Dan yang ketiga adalah lebih relevan dan interaktif. Melalui pembelajaran, kegiatan proyek yang memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi pelajar Pancasila. Maka paling tidak kita harus memperhatikan 6 prinsip dasar dalam kurikulum merdeka yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global,
kemudian mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Oleh karena itu, maka ketika kita melihat dan membandingkan kurikulum yang dulu dengan kurikulum merdeka, maka ada 4 prinsip yang dianggap lebih efektif dengan menerapkan kurikulum merdeka sehingga tujuan pendidikan akan lebih tercapai dengan maksimal. Ketika dulu struktur kurikulum kurang fleksibel, jam pelajaran ditentukan per minggu, maka arah perubahan kurikulum di dalam kurikulum merdeka adalah strukturnya lebih fleksibel, jam pembelajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam 1 tahun, bukan per minggu lagi. Yang kedua, materi terlalu padat di kurikulum yang terdahulu, sehingga tidak cukup waktu melakukan pembelajaran yang mendalam dan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Maka di kurikulum merdeka, maka fokus pada materi yang esensial, capaian pembelajaran diatur per fase bukan per tahun. Yang ketiga, dahulu kurikulum di dalamnya materi pembelajarannya kurang beragam sehingga guru kurang leluasa dalam mengembangkan pembelajaran kontekstual. Dan di kurikulum merdeka memberikan keleluasan bagi guru untuk menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan dan karakter peserta didik. Dan yang terakhir, kenapa kurikulum merdeka lebih efektif? Karena dulu teknologi digital belum digunakan secara sistematis dalam proses pembelajaran, tetapi sekarang aplikasi yang disediakan oleh kementerian begitu banyak, pengembangan guru dalam penyiapan materi juga begitu luas, mudah diakses, dan ini menyebabkan pembelajaran sudah tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itulah maka perubahan kurikulum tentu menjadi sebuah keniscayaan agar yang pertama, kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum yang menjawab tantangan, menjawab kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat. Yang kedua, perubahan kurikulum wajib dilakukan karena harus ada pola pembelajaran yang berbeda yang menerapkan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sehingga tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh negara, tetapi ilmu yang dimiliki oleh siswa adalah ilmu yang dimiliki oleh seluruh warga di dunia. Itulah sebabnya mengapa kemudian perubahan kurikulum menjadi sesuatu yang sangat penting dalam proses pendidikan, terutama pendidikan yang ada di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.